Dia tuduh polis Malaysia nak pau duit dia. Iya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah meminta uang itu. Polisi Upin Ipin musuh kali nih, polisi Upin Ipin nih. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan nih. Berdasarkan laporan akhbar yang saya baca, katanya individu ni dia memandu melawan arus. Kemudian dia tak bawa pasport. Ini adalah dua kesalahan yang sangat besar, tahu tak? Halo gengs, kadang tuh ya, rasa bangga bisa jadi pedang bermata dua. Kalau ditempatin di waktu dan tempat yang salah, malah jadi bumerang yang bikin malu sendiri. Baru-baru ini, rame di media sosial. Seorang pemain bola asal Indonesia yang lagi di Malaysia kena tilang polisi. Tapi bukannya nurut dan minta maaf, dia malah sombong ngaku-ngaku tentara Indonesia. Lah, di negara orang, tapi gayanya kayak pejabat di kampung sendiri. Awak kenapa tak bawa? Karena besok saya pagi ini kita pulang. Guys, tangkap polisi. Pagi ini kita pulang. Ya awak kena bawa lah. Sudah di bandara. Sudah di bandara. Hah? Sudah di bandara. Sudah kena di bandara. Kak, ngomong Kak. Ini kan Padahal bukan di jalan loh. sorry. Padahal bukan di jalan gitu. Maaf. Ini pakai ketangkap polisi sih. Pak, ini kan Padahal bukan di jalan. main habis main apa? Bola. Kamu nama apa? Aku. Sadil. Aku Sadil. Ya, ini teman-teman habis makan di Kamu kena jalan-jalan, kena bawa paspor. kebetulan kan paspornya Pak habis di check in buat keberangkatan pagi ini. Wah, Apa? macam mana nih polisi? Bersih. Polisi Upin Ipin musuh kali nih, polisi Upin Ipin nih. Iya, Glenn. Padahal kalau di Indonesia mah tinggal Lesen ada? Apa? tinggal buka ini aja, buka kaca udah lanjut jalan nih. Ada. KTP. KTA ada. KTA? Tunjuklah, mau tengok kamu. Oke. KTA ada, KTA dia. Nama sama-sama bola. Selangor. Kami Selangor dulu. Ya. Kami Selangor kamu. Tidak, saya di Sabah. Sabah. Oh, Ya. kamu Sabah ya? Ya, Sabah. Hilang aja King Persib Kamu ya. prajurit juga. Yes, Ya. prajurit. Pada juga kamu kena tahu lah, kena bawa paspor, jalan-jalan. Tahu? Oh. Tadi Macam saya pergi Indonesia. Iya. Nanti tanda tahan. Nanti tanda tahan. Aduh, kronologi ditilang masa saya cerita lagi nih. Banyak yang nanya ini. Ini kronologinya, kita tadi habis makan dari apa? Nasi lemak burung hantu. Itu baru keluar kan. Itu masih area kafe sih sebenarnya, kayak di Sumarekon aja sih. Posisinya tuh. Bukan di jalan raya, bukan. Tapi polisinya tuh lagi patroli mungkin nyari bobotoh kali ya di situ ya. Ya mungkin nyari bobotoh kali ya. Mungkin ada keramaian-keramaian takutnya kan. Nah polisinya itu si Sadil mapsnya itu mati juga, jadi ngawur gitu, arahnya ngawur. Jadi kayak lawan arah gitu, terus pas banget ada polisi. Bang, itu baru mau belok kiri. Iya. Kita mau putar lagi. Ngawur, salah jalur. Akhirnya suruh berhenti. Suruh keluar dulu. Kalau gitu suruh putar balik aja ya misalnya. Iya. Ngomong gitu. Padahal kan bukan jalan raya kan? Iya, maksudnya belum ke jalan raya dan kita juga belum sempet sempet ngelawan juga, baru juga nongol. Polisinya dua orang naik motor. Yang satu udah motoin plat nomor aja. Terus yang satu dia belum tahu kalau Robby ini kan tentara kan sama Kakang. Ya kita keluar lah. Terus mana paspor? Paspor nggak ada, nggak bawa. Kenapa nggak bawa? Sini turun dulu. Mana kartu ini identitasnya? Pas Robby kasih KTA-nya, langsung kaget deh, kamu prajurit gitu. Udah ngedon langsung. Iya nih saya prajurit, ini si Kakang polisi. Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah mau minta uang itu.
Erliano Hayek ke Saudara, saya mohon pihak Kementerian Dalam Negeri beri perhatian dekat video ni. Sebab maruah rakyat Malaysia sekarang tengah tercalar, hati tengah terbakar. Geram rentetan isu yang baru berlaku, seorang pemain bola Indonesia terkenal datang ke Malaysia. Mereka ni pandu lawan arus. Kebetulan waktu tu ada polis dan mereka pun kena tahan. Polis pun minta pengenalan diri, tapi mereka tak bawa. Kamu kena jalan-jalan, kena bawa pasport. Mereka tak tahu Malaysia ni kalau sesiapa gagal tunjuk pengenalan diri apabila diperiksa, polis boleh tangkap waktu tu juga. Tanpa perlu warrant tangkap. Boleh kena penjara, boleh kena denda. Jelas. Kat situ ada dua kesalahan. Tapi yang buat rakyat Malaysia geram tu, polisi Upin Ipin, polisi kali nih, polisi Upin Ipin. Ya, Padahal kalau di Indonesia udah lanjut jalan nih. dia tuduh polis Malaysia nak pau duit dia. Iya nih saya prajurit, ini si kakang polisi. Oh iya. Ya jangan ini lawan arah ini, langsung sok-sok baik gitu polisinya. Padahal dia udah meminta uang itu. Dia berani tuduh tu sebab dia tak tahu polis Malaysia ni wajib pakai kamera dan mikrofon di badan. Bermakna memang tiada ruang untuk pau duit kalian. Jadi tolonglah Kementerian Dalam Negeri ingatkan mereka bahawa anggota polis Malaysia bukan watak animasi yang boleh dipersendakan, dan ingatkan mereka bahawa lain negara lain tatanya. Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Maka kalau datang sebagai tetamu, beradablah sebagai tetamu. Jangan biadab. Ini Malaysia, undang-undang Malaysia bukan boneka untuk ditipu, bukan hiasan untuk disapu, dan maruah polis Malaysia bukan lantai untuk kamu calar sesuka hati kamu. Renung peribadi, cermin diri. Ini Malaysia bro, ya, Malaysia. Ini negara orang. Tak pedulilah engkau tu anggota TNI, anggota Polri, ya, ataupun pemain sepak bola ternama sekalipun. Selagi kau berada di negara orang, seandainya terjadi razia di tengah jalan, ya, ada pemeriksaan polis. Polis akan bertanya, mana paspormu? Kau orang apa? Mana identitasmu? Ya, keluarkan paspormu. Yang diminta itu paspor. Yang kau pergi bagi, ya, kartu tanda anggota engkau tuh ataupun KTP untuk apa? Hah? Ini negara orang. Di Malaysia, rakyat tempatan dia aja kemana pergi harus bawa IC, harus bawa tanda pengenal diri kemana aja. Apalagi kita, ya, warga asing, harus membawa paspor. Apalagi anda ini pemain sepak bola profesional, ya, seharusnya anda lebih tahu peraturan itu. Berdasarkan laporan akhbar yang saya baca, katanya individu ni dia memandu melawan arus, kemudian dia tak bawa pasport. Ini adalah dua kesalahan yang sangat besar, tahu tak? Melawan arus, mengancam keselamatan orang awam. Yang kedua, pasport ni wajib dibawa sepanjang masa, tahu. Kalau engkau datang melancong dekat negara asing, saya melancong banyak tahu dekat negara luar, dan saya sepanjang masa akan bawa pasport saya. Sebab polis kat luar negara, dia tak ada tolak ansur kalau orang tak bawa pasport, tahu. Sebab itulah menunjukkan bahawa kita masuk ke negara dia secara sah. Dan mana boleh dilepaskan macam tu? Kemudian individu yang sama ni juga, daripada laporan yang saya baca, dia fitnah anggota PDRM kita. Dan ini adalah kesalahan yang sangat berat, tahu. Dia mencemarkan maruah anggota kita. Mana boleh lepas macam tu? Dia wajib ditahan dan dia wajib dihukum. Tak ada tolak ansur dalam bab ni. Akhirnya seorang influencer asal Malaysia yang terkenal ini bersuara juga, ya, di mana dia meminta pihak KDN untuk mengambil berat, ambil perhatian pada video ini, ya, di mana individu-individu asal Indonesia ini yang sedang bermain sepak bola di negara Malaysia ini adalah salah, ya, pandu lawan arus, tidak membawa pengenalan diri. Fitnah yang terbesar dia katakan, ya, di mana dia mengatakan anggota-anggota polisi ini hendak pau duit mereka. Wow, ini sungguh mencalarkan image negara Malaysia. Aku sebagai rakyat Indonesia pun sangat malu, ya, dengan attitude mereka. Guys, kalian ada yang tahu nggak sih berita yang terbaru? Ada salah satu pemain pesepak bola Indonesia yang datang ke Malaysia, terus dia kayak didatengin polisi Malaysia, dan dia membuat live atau video gitu, ya, menjelek-jelekan si polisi Malaysia ini. Jujur, setiap ada kejadian orang Indonesia ngapa-ngapain gitu di Malaysia,
gue sebagai orang Indonesia gue malu. Sumpah malu gitu, malu banget gitu, karena ya itulah ya, kita nggak salah, tapi kita kena, istilahnya kita kena baunya gitu loh. Orang lain yang ngelakuin hal jelek, kita karena kita sesama orang Indonesia dan tinggal di negara itu, kita jadi kena guys. Jadi tolong banget, gue mohon banget kalian semua orang Indonesia yang keluar negeri, apalagi ke Malaysia, please tolong jaga sifat, jaga sikap, jaga behavior, please tolong hati-hati banget kalau ngomong, karena yang kena kalau ada apa-apa itu bukan cuman kalian satu orang gitu loh, tapi kita semua orang Indonesia di sini yang sebetulnya kita baik-baik aja di sini, yang kita ngikutin peraturan ya, kita hidup berdamai dengan orang-orang di sini, orang-orang di sini baik ke kita, tapi kita ini juga kena. Aku ceritain dulu ya. Jadi ini salah satu pesepak bola ini, dia kayak nge-live atau bikin video gitu, dan dia lagi di jalan pulang nih abis makan. Kalau nggak salah aku sih yang nyetirnya itu ya, mereka bawa mobil. Jadi yang nyetirnya itu juga orang Indonesia. Memang betul dia nggak tahu jalan ya, tapi kan dia salah jalan tuh. Pas dia lagi salah jalan, pas banget di depan dia itu polisi. Ya lo mau tinggal di Indonesia, mau tinggal di Malaysia, itu polisi juga nggak tahu kan lo orang mana. Ya udah pasti ketika lo salah jalan disamperin lah. Disamperin, ditanyain dong, kok lo salah jalan nih gitu loh, kata si polisi ini. Nah mereka ditanyain dong, udah pasti mana KTP, IC, kalau di Malaysia nih IC. Oh bukan orang sini, bukan orang Malaysia gitu. Oke, paspor. Mereka nggak bawa paspor. Please, untuk orang Indonesia ya, kemanapun kalian, apalagi yang baru keluar negeri, paspor itu adalah nyawa kalian. Tidak boleh paspor itu ditinggal di hotel. Tapi kakak takut nanti bakal hilang kalau misalnya dibawa kemana-mana. Guys, kalau keluar negeri, yang namanya paspor adalah nyawa. Kalian kalau tanpa nyawa bisa hidup? Enggak ya. Jadi dibawa kemanapun di dalamnya tas kalian. Kemanapun kalian, yang namanya keluar negeri, bawa. Wajib ya. Kalau kalian ke Turki guys, itu di jalanan polisinya itu ngecekin guys. Kalau muka kalian bukan muka lokal, itu didatengin, ditanya-tanya, mana paspor, mana KTP gitu. Terus udah dia salah jalan, terus nggak bawa paspor, untungnya mereka bawa KTP ya, mereka bawa IC, mereka bawa pengenalan mereka, tapi kan itu KTP Indonesia, which is nggak berlaku gitu di Malaysia. Udah gitu dia bikin video dan live yang mengatakan, ini polisi Malaysia mau minta duit gue. Itu mereka mau minta uang. Guys, itu tuh jatuhnya pertama nggak sopan, dan yang kedua itu fitnah. Kita ada undang-undangnya yang dimana kalian kalau fitnah orang bisa masuk penjara. Udah gitu dia ngefitnahnya negara orang lagi, kan jadi bikin berantem gitu loh. Jadi ya isu ini jadi ya lumayan famous ya di Malaysia ya, jadi viral gitu. Dan ya sebagai orang Indonesia ya gue malu lah gitu. Mohon maaf nih ya kepada siapa itu, aku nggak tahu namanya, aku juga nggak kenal. Tapi siapapun kamu, kalau kamu keluar negeri, apalagi kamu pebola Indonesia, which is kamu bawa nama negara loh. Hati-hati banget kalau ngomong, hati-hati banget kalau misalnya kalian berkelakuan ya. Ini aku juga nasihat kepada diri aku sendiri ya, karena aku suka buat konten. Mungkin kadang konten aku pun aku juga kadang takut banget kalau mengatakan hal-hal yang salah. Nggak cuma untuk negara aku sendiri, tapi juga negara Malaysia gitu. Semoga kita ambil semua pelajaran. Please, kalau kita sebagai orang Indonesia, kalau keluar negeri, jaga sifat, jaga sikap, jaga kelakuan, jaga kata-kata. Oke guys. Gengs, yang namanya aturan dimanapun itu tetap harus dihormati. Apalagi kalau kita statusnya tamu di negeri orang. Malaysia punya hukum, punya sistem, dan siapapun, mau artis, pemain bola, atau bahkan tentara beneran, tetap harus patuh. Masalahnya, tindakan kayak gini bukan cuma bikin malu diri sendiri, tapi juga bikin nama Indonesia ikut tercoreng di mata orang luar. Lucunya, di media sosial Malaysia, warga mereka langsung geram. Mereka heran, kok bisa ya ada orang datang ke negara orang tapi nggak tahu sopan santun. Padahal orang Malaysia yang datang ke Indonesia aja biasanya hati-hati banget, takut salah langkah. Tapi kita datang, bikin ribut, terus main nama besar negara. Gengs, cinta tanah air itu penting, tapi bukan berarti bisa dipakai buat melindungi kesalahan. Ngaku-ngaku tentara, padahal cuma buat hindarin tilang, itu bukan kebanggaan,
itu penghinaan buat orang-orang yang beneran berjuang di lapangan. Dan yang lebih menyedihkan, sebagian orang malah bela dengan alasan, dia kan orang kita. Loh gengs, justru karena orang kita, harusnya kita berani ngingetin biar nggak makin mempermalukan bangsa. Jadi gini gengs, rasa bangga sama negara itu harusnya ditunjukkan lewat sikap, bukan kesombongan. Kalau di luar negeri aja kita nggak bisa hormat sama aturan, gimana mau dihormati balik? Kita sering bilang, jaga nama baik Indonesia. Tapi kadang lupa, yang bikin nama itu rusak bukan orang lain, tapi kita sendiri yang nggak bisa jaga perilaku. Ingat ya gengs, martabat bangsa bukan ditentukan dari seberapa lantang ngomong NKRI harga mati, tapi dari seberapa dalam kita ngerti arti kata hormat. Karena di negara orang, yang dinilai bukan cuma siapa kita, tapi bagaimana kita bersikap.